Perkenalkan, nama saya Ruth Paulindipa Polasialoho, NPM A1L018-041, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6B Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal UTS pada mata kuliah BK Keluarga. Yang pertama, mengapa konseling keluarga diperlukan oleh konselor di dalam kehidupan sekolah? Dalam konseling keluarga di kehidupan sekolah, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan, membuka, dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali. Seorang konselor amat menentukan terhadap keterbukaan anggota keluarga dalam setiap sesi. Konselor berusaha untuk menggali sumber yang ada di dalam keluarga itu, yaitu bahwa anggota keluarga mempunyai potensi yang ada di dalam keluarga itu untuk berkembang dan digunakan dalam memecahkan masalah individu atau keluarga. Yang kedua adalah pengertian dari perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah pengertian keluarga. Keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Yang ketiga, dalam menghadapi era globalisasi, peran bimbingan dan konseling keluarga, khususnya di Indonesia, cenderung sangat dibutuhkan dalam settingan sekolah maupun masyarakat. Kemukakan alasan berdasarkan referensi yang ada temukan baik melalui buku maupun internet. Dalam konseling keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu memudahkan, membuka, dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi tersebut telah berantakan atau terputus sama sekali. Yang kedua, kemukakan pula beberapa hambatan terselenggaranya konseling keluarga. Yang pertama adalah tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat dalam proses konseling karena mereka menganggap tidak berkepentingan dengan urusan atau usaha ini, atau karena alasan kesibukan. Yang kedua ada anggota keluarga yang merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan sikapnya secara terbuka di hadapan anggota keluarga lain. Padahal nyatanya konseling membutuhkan keterbukaan ini dan saling kepercayaan satu sama lainnya. Yang keempat, jelaskan teori pendekatan psikoanalisis dan contohnya. Nah, Sigmund Freud 1896 sebagai pendiri aliran ini mengemukakan pandangan bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran. Alam kesadaran dapat diumpamakan dengan puncak es yang muncul di tengah laut, sedangkan sebagian besar gunung es yang terbenam itu adalah alam ketaksadaran manusia. Struktur kepribadian menurut Freud ini terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, adapun tujuan konseling ini adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal yang tak disadari menjadi sadar kembali. Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar klien dapat menghayati, memahami, dan mengenal pengalaman-pengalaman masa kecilnya terutama pada usia 2-5 tahun. Nah, contohnya adalah ada seorang anak yang datang ke konselor dan memberitahu bahwa dia melihat sikap temannya yang aneh, bahwa temannya itu bersikap aneh seperti teriak-teriak ataupun mencampakkan, membuang barang dengan sembarangan. Ternyata setelah diselidiki oleh konselor tersebut, anak ini memiliki kenangan masa pahit, yaitu dia itu pernah diperkosa pada masa kecilnya. Lalu diberilah layanan dan juga pendekatan psikoanalisis. Yang kelima ada jelaskan teori pendekatan Gestalt dan terapi behavioral beserta contoh dan analisisnya. Nah, pendekatan Gestalt merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensi humanistik dan fenomenologi sehingga memfokuskan diri pada pengalaman klien here and now dan memadukan dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Kemunculan terapi Gestalt dipelopori oleh Friedrich Perls.
Nah, contohnya adalah misalnya ada seorang perempuan atau seorang wanita yang berpikir bahwa lelaki itu sama saja semuanya, padahal nyatanya tidak. Jadi, di sini seorang konselor harus bisa merasionalkan pikiran klien tersebut sehingga dia berpikir bahwa tidak semua laki-laki itu memiliki sifat yang sama walaupun dia telah disakiti di masa lalu. Yang terakhir ada teori pendekatan behavior. Tujuan konseling behavior adalah untuk membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri dan mempelajari respon-respon yang baru lebih sehat. Selain itu, tujuan terapi ini adalah untuk memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.